Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa al-ayah at-tasi'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, bahwa anak adalah amanah Allah kepada kita. Amanah itu wajib ditunaikan dengan baik. Lalu Allah beri pula kita peringatan pada ayat 9 surat An-Nisa yang baru saja dibacakan, bahwa kita kalau punya anak lalu kita akan meninggalkan mereka nanti di belakang kita, maka Allah suruh kita dengan 4 hal. Yang pertama, kata Allah, wal yakhsha, hendaklah kalian merasa cemas. Merasa cemas. Jangan tidak cemas kalau akan meninggalkan generasi mendatang yang dhi'afa, yang lemah keadaannya. Lemah di sini satu mencakup aqidah, 2 ibadah, 3 akhlak. Jangan sampai anak-anak kita yang akan kita tinggalkan setelah kita wafat lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya. Akidah harus kita kuatkan, akidah tauhid ditanamkan dengan kokoh dalam jiwa setiap anak yang Allah amanahkan kepada kita. Kalau tidak begitu, artinya akidahnya lemah, maka satu, karena faktor menikah dengan yang beda agama, dia tukar agamanya. Itu sudah banyak kita ketahui. Dia tukar agamanya hanya karena ingin kawin dengan yang beda agama. Itu kalau akidah tidak kokoh kita tanamkan. Yang salah kita. Kenapa akidahnya tidak kokoh kita tanamkan? Dia anak kita, dia darah daging kita, dia amanah Allah kepada kita. Kemungkinan kedua, kalau akidahnya tidak kokoh, akan sangat mudah untuk ditarik-tarik oleh aliran-aliran sesat, aliran-aliran sempalan. Ada aliran Syiah, ada aliran Darul Arqam, dan banyak lagi aliran sesat. Tapi karena dia tidak punya pegangan yang kokoh dari segi akidah, dia mudah ditarik-tarik. Dia anggap itu yang paling benar dalam kelompok umat Islam. Itu yang paling benar. Karena apa? Karena kelompok itu sangat kuat menariknya, dan dia tidak punya dasar yang kokoh. Begitu mudah dia untuk dipengaruhi. Jangan sampai anak-anak kita, darah daging kita, dia menganut paham Syiah, mendewa-dewakan Ali bin Abi Thalib sedemikian rupa dan seluruh keturunannya. Bahkan mereka menghalalkan kawin kontrak. Al-Quran yang ada sekarang belum lengkap. Nanti di akhir zaman akan dibawa Al-Quran yang lengkap oleh anak keturunan Husain, yaitu Imam Mahdi. Padahal dalam hadis Nabi, Imam Mahdi itu keturunan Hasan, bukan keturunan Husain. Tapi karena mereka mendewakan Husain, mereka publish Husain itu anunya, kakek moyangnya, bukan Hasan, katanya. Maka itu kemungkinannya kalau akidah anak-anak kita tidak kokoh. Lalu ibadah, jangan sampai anak-anak kita mengerjakan ibadah itu hanya sekedarnya, ala kadarnya, sambil lalu saja. Yang penting dilaksanakan.
tidak ibadah yang berkualitas, tidak ibadah yang khusyuk. Padahal Al-Quran dengan tegas menyatakan tujuan kita manusia ini dilahirkan ke muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan untuk menjadikan ibadah sesuatu yang sambil lalu saja. Untuk itu tujuan kita beribadah. Artinya apa? Apapun aktivitas kita di muka bumi, kalau bertolak belakang dengan ibadah, itu wajib dihindari. Kita ambil contoh dalam ibadah sholat misalnya. Ibadah sholat kita kerjakan, selalu kita kepada Allah berkata, warzuqni, ya Allah berilah saya rezeki. Dalam sholat minta rezeki kepada Allah. Nanti di luar sholat minta rezeki kepada ahli nujum, minta rezeki kepada dukun. Itu ibadah sambil lalu namanya, bukan ibadah yang dihayati, yang dijiwai, yang berpengaruh ke dalam jiwa, bukan. Dan itu kita sayangkan. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Lalu yang ketiga, lemah dari segi akhlak. Nabi kita diutus menurut Nabi kita sendiri untuk perbaikan akhlak. Wa ma innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Makarim, sempurna mulia. Untuk itu Nabi kita diutus membuat, menjadikan, membawa akhlak manusia menjadi akhlak yang sempurna mulia. Tetapi sekarang dapat kita lihat sebagian anak-anak muda kita tidak berakhlak menggunakan jalan raya. Itu contoh konkret, itu setiap hari dapat kita saksikan. Sebagian anak muda kita tidak berakhlak menggunakan jalan raya, seolah-olah orang lain itu cuma numpang lewat, dia yang punya jalan raya itu. Itu anak muda kita yang akan kita tinggalkan di belakang kita nanti. Belum lagi kita bicara akhlak mereka, bagaimana mereka melakukan free love and free sex. Itu tidak terpantau oleh orang tuanya yang jauh nun di kampung sana. Orang tuanya cuma tahu anaknya sedang di Padang, sedang menempa diri untuk jadi calon sarjana, untuk menimbulkan kebanggaan keluarga. Faktanya anaknya menghambur-hamburkan uang, membuang-buang waktu ke pinggir pantai, ke mall, ke tempat-tempat rekreasi dengan yang bukan mahramnya itu. Itu anak-anak kita yang akan kita tinggalkan di belakang kita nanti. Lalu diingatkan Allah lagi, khafu alaihim, hendaklah kalian merasa takut kalau keadaan itu ada pada mereka. Lemah akidah, lemah ibadah, lemah akhlak, takutlah kalian. Falyaqulu qawlan falyattaqullah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa tidak hanya menyelamatkan dirinya semata, tapi juga keluarganya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Selamatkan keluarga kita, jangan kita saja yang sholat dengan khusyuk, dengan berkualitas, anak kita tidak karu-karuan sholatnya. Suruh terus mereka agar meningkatkan kualitas. Qu anfusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan seluruh anggota keluargamu dari neraka. Jadi kalau begitu tidak boleh kita tidak menyelamatkan generasi muda kita. Wal yaqulu qawlan sadida, kalian ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, nasihat yang tepat untuk mereka. Tidak boleh kita tidak menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Tidak ada rasa sungkan, tidak boleh risih menyampaikan kebenaran agama kepada anak-anak kita. Kita ingin menyelamatkannya hanya mumpung kita masih hidup ini. Kalau kita sudah wafat, tidak ada cerita lagi, tidak bisa kita selamatkan. Jadi mau dikomentari kita ini orang tua yang nyinyir, tidak ada masalah, silahkan dia komentari begitu. Kita hanya menunaikan kewajiban kita, ingin dia selamat dunia akhirat, supaya jangan nanti jadi beban bagi kita di akhirat kalau kita tidak lakukan ini. Demikian kiranya jadi perhatian kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله